Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Nggak terasa hanya tinggal menghitung jam ya Rehana dan juga pemirsa. Kita bentar lagi mau pamit nih sama tahun ini. Pastinya banyak cerita ya di tahun ini. Ada yang mungkin penuh dengan tawa, tapi ada juga yang penuh dengan ujian. Tapi satu hal nih yang sama nih Rehana. Kita sama-sama sudah melangkah sejauh ini. Pastinya jangan pernah menyerah. Udah kayak motivator nih ya. Jangan pernah menyerah, tetap semangat untuk menyongsong tahun 2026. Betul sekali. Mungkin ini juga bisa dijadikan pelajaran ya di tahun-tahun sebelumnya, jadikan refleksi untuk diri sendiri, juga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi seperti apa. Karena udah nyiapin resolusi nggak? Nah itu dia, baru aja saya mau tanya. Putri udah ada resolusi belum tahun 2026 nanti? Yang pasti resolusi yang sederhana lah, kayak hidup sehat mungkin ya Rehana ya. Karena memang dari tahun ini pun masih ada yang bolong-bolong nih, hidup sehat, kadang sakit. Tapi tahun depan kita pastikan semoga kita beneran bisa konsisten ya, hidup sehat, jujur pada diri sendiri. Itu dia. Itu yang paling penting dan yang pasti kita cuan lah ya di 2026. Amin, amin dong. Amin. Dan mungkin juga bisa berani untuk bilang tidak ya. Betul. Berani banget untuk kayak kayak biasanya tuh menghindari konflik, tapi mungkin tahun 2026 resolusi buat saya adalah hadapilah konflik itu. Asik. Sebelum itu kita ke informasi pertama dulu tapi ya. Nah ini pemirsa, 3 warga di Nagari Salarai Ayah, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pemirsa, ini tertimbun oleh material longsor yang terjadi pada hari Selasa petang. Ya, meski sempat terhimpit material longsor, warga tersebut berhasil diselamatkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah! Awas keluar! Ya, beginilah situasi saat tanah longsor terjadi di salah satu rumah warga di Nagari Salarai Ayah. Terlihat sejumlah warga dan petugas berusaha mengevakuasi 3 warga yang terperangkap di dalam rumahnya. Saat proses evakuasi, petugas harus menjebol dinding rumah untuk mengeluarkan korban. 3 korban akhirnya berhasil diselamatkan petugas dan langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Sementara itu, Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Gatot yang sedang mengunjungi daerah ini terjebak tidak bisa keluar dari wilayah ini karena longsor juga menutup badan jalan. Pemirsa, hujan deras masih membayangi wilayah Sumatera dan berpotensi kembali memicu bencana. Ya pemirsa, ini seperti yang terjadi di Kota Padang pada hari kemarin sore. Sungai Kuranji kembali meluap hingga malam hari dan memaksa para korban bencana mengungsi lagi. Kepanikan melanda warga Kampung Batu Busuak dan Kampung Kototuo, Pauh, Kota Padang. Warga yang mengamati peningkatan debit air Sungai Kuranji langsung memperingatkan warga lainnya untuk keluar kampung. Air Sungai Kuranji terlihat keruh oleh lumpur. Lima 15 kepala keluarga diungsikan dari Kampung Kototuo di pangkal jembatan. Kondisi di Batu Busuak pun sama. Arus deras air sungai bercampur dengan lumpur yang terus menggerus badan jalan penghubung Kampung Batu Busuak dan Kampung Kototuo. Sementara itu, tanggul yang sedang dikerjakan di Sungai Kuranji jebol. Warga pun kembali mengungsi ke rumah saudara dan kerabat. Air memang di aliran Batang Kuranji kembali naik karena di daerah hulu hujan dari siang tadi ya sampai saat ini ya, dan sekarang di daerah Batu Busuk sendiri hujan sudah cukup lebat ya. Tadi memang air sempat naik ke jalan ya, sekarang masih tapi sudah agak susut ya, karena tanggul yang kita bikin di sebelah kanan itu kembali jebol sehingga air masih naik di jalan
Ya, tapi setelah air agak susut, yaitu warga yang tadinya agak terisolasi, alhamdulillah sudah bisa nyebrang. Ya. Apakah tadi sempat membuat warga panik ketika air naik lagi? Ya, memang kondisi masyarakat masih trauma. Ya, jangankan air naik, baru hujan aja masyarakat sudah sangat khawatir dan ketakutan. Apalagi tadi air cukup dadakan naiknya. Cukup dadakan, ya langsung naik ke jalan. Ya, sepertinya air sudah menumpuk di daerah hulu, ya sekali turun ke bawah ini. Selain merendam Kecamatan Pauh, banjir juga merendam Kecamatan Nanggalo. Salah satunya adalah di perumahan Gria Permata, Tabiang, Banda Gadang. Petugas BPBD menyisir rumah-rumah di sana untuk memastikan tidak ada warga yang terjebak banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Usai banjir dan juga longsor, warga di Benar Meriah Aceh, pemirsa ini kini menghadapi peningkatan aktivitas Gunung Burnitelong. Gunung yang terakhir erupsi 88 tahun silam tersebut kembali menggeliat dengan kegempaannya yang mengguncang Benar Meriah beberapa kali. Status aktivitas gunung naik menjadi siaga. Gempa yang mengguncang dari Benar Meriah terasa hingga Takengon Aceh Tengah yang berjarak sekitar 30 km. Warga Takengon pun sempat panik karena kekuatan gempa. BMKG mengukur kekuatan gempa mencapai 4,5 magnitudo dari kedalaman 7 km di 6 km dari barat daya Benar Meriah. Eskalasi pun meningkat cepat. Gempa yang terus mengguncang itu berasal dari geliat Gunung Burnitelong, Benar Meriah. Terpantau sejak pukul 20:43 hingga pukul 22:45 waktu Indonesia Barat pada 30 Desember. 7 gempa terasa di barat daya puncak Burnitelong. Burnitelong terpantau mulai menggeliat dari tidur panjangnya sejak Juli 2025. Dengan aktivitas tinggi termasuk gempa vulkanik dalam dan dangkal, Badan Geologi meningkatkan status aktivitas Burnitelong menjadi siaga. Gunung yang terakhir erupsi pada Juni 1937 ini menjadi kewaspadaan baru pasca bencana banjir dan longsor. Potensi bahaya berupa erupsi yang dipicu gempa tektonik sekitar gunung ataupun erupsi freatik tanpa disertai peningkatan kegempaan signifikan. Potensi lainnya adalah embusan gas-gas vulkanik yang dapat membahayakan jiwa. Warga sejumlah permukiman sekitar gunung pun langsung diungsikan. Untuk Kecamatan Timang Gajah, disiapkan posko evakuasi di SDN Simpang Layang, Kampus Universitas Syah Kuala II Lampahan, SMA Negeri 3 Timang Gajah, MTS Blangronga, dan Minronga. Untuk Kecamatan Bukit, disiapkan posko evakuasi di Gor Benar Meriah dan Pasar Pekan Simpang 3. Sementara untuk Kecamatan Wih Pesam, sejumlah gedung sekolah dan lapangan bola Belang Panas disiapkan sebagai titik evakuasi. Dari Aceh Tengah Aceh, Haidir Ashar, Rahmat Rizky, TV One mengabarkan. Polri kembali menunjukkan kehadirannya bagi masyarakat melalui berbagai bentuk pelayanan kemanusiaan pasca bencana alam. Hadirnya mobil water treatment dan pasukan air bersih menjadi salah satu bentuk wujud nyata Polri untuk berikan kemudahan di tengah-tengah masyarakat terdampak bencana. Personel Polri melalui tim Brimopolda Sumatera Utara kembali memberikan aksi nyata di masyarakat dalam pelayanan kemanusiaan pasca bencana alam. Salah satunya menghadirkan mobil water treatment atau mobil penyedia air siap pakai di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dengan teknologi canggih penyaringan khusus, mesin mobil water treatment mampu mengubah air biasa menjadi air siap pakai serta aman dikonsumsi. Mobil ini juga mampu menyediakan air hangat dan dingin yang siap pakai. Fasilitas ini sangat membantu warga, terutama balita, anak-anak, dan lansia yang membutuhkan air layak minum dalam kondisi darurat pasca bencana. Tekanan air kan, Bang? Ya, merasa terbantulah, terutama kan bagi kami yang punya balita kan, dengan adanya mobil ini mudah mendapatkan air panas, air minum. Untuk Bapak Brimob, terima kasih atas bantuannya telah menyediakan bagi kami air minum.
kasih. Selain penyediaan water treatment, personel Polri juga menghadirkan kesediaan air bersih untuk warga Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah dengan menggunakan kendaraan operasional. Polri pun berkomitmen untuk senantiasa hadir dan melayani masyarakat dengan tanggung jawab, terkhusus dalam situasi tanggap bencana yang membutuhkan kepedulian bersama. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, atlet terjun payung tewas di Pangandaran, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Dipersembahkan oleh Simpati. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, jelang malam tahun baru, Taman Impian Jaya Ancol bersiap untuk menghadirkan hiburan pada perayaan malam tahun baru 2026. Meski tidak ada pertunjukan kembang api, namun pihak pengelola menghadirkan drone light show, bahkan ini hingga Dewa 19 yang akan menghibur para pengunjung. Ada sebanyak 70.000 orang diprediksi akan membadati kawasan Ancol untuk menyambut tahun baru 2026. Di Pantai Lagun, pengunjung ini pemirsa bakal disuguhi pertunjukan animasi 3 dimensi yang juga ini ditampilkan oleh ratusan drone. Sementara di Pantai Karnaval, para pengunjung bisa bernyanyi bersama dengan Dewa 19 featuring Elo dalam konser kemanusiaan bertajuk Kempita 2026. Bagi pengunjung yang ingin berdendang, bergoyang dengan musik dangdut, Pantai Festival juga menghadirkan Orkes Melayu Mahesa. Lantas pemirsa, bagaimana situasi di Ancol jelang peringatan Tahun Baru? Di hari ini kita akan segera bergabung dengan reporter Rindi Salsabila dari kawasan Ancol, Jakarta. Rindi, silakan. Halo, selamat siang Putri, Rehana dan juga pemirsa. Kalau dilihat dari tempatnya kayak udah ketebak deh saya ini lagi di mana. Bener banget, pantai di daerah Jakarta, favorit warga. Saya lagi di Ancol Taman Impian Jakarta Utara. Nah, Putri, Rehana dan juga pemirsa, meskipun pada malam tahun baru ini tidak ada kembang api, tapi tenang aja karena warga Jakarta dan sekitarnya ini siap banget untuk disambut oleh Ancol Taman Impian dengan sejumlah perayaan atau acara yang gak kalah keren dari kembang api. Yang mana ini ada 3 titik nih yang bakal menjadi tempat perayaan malam tahun baru 2026. Yang mana tempat saya berdiri saat ini yakni di Pantai Lagun. Nah, nanti malam yang mana untuk pertunjukannya dimulai dari sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 12 malam atau saat pergantian tahun begitu ya. Nanti di Pantai Lagun ini bakal ada perayaan spesial pengganti dari kembang api yakni drone light show. Wah, ini keren banget, yang mana ini ada ratusan drone nantinya bakal menampilkan animasi 3 dimensi yang siap menghibur para pengunjung yang nantinya nih diprediksi bakal ada 70.000 orang yang bakal datang di kawasan Ancol ini. Wah, menarik sekali, saya pun juga sudah tidak sabar untuk menantikannya. Nah, tapi kalau misalnya Anda nggak pengen ngeliatin drone doang nih, tapi Anda pengen nonton Dewa 19, tenang aja, Dewa 19 dan juga Elo, featuring dengan Elo nanti bakal hadir di Pantai Karnaval. Tadi kalau saya lihat-lihat sih, di sana panggungnya udah berdiri dengan megah, dan Dewa 19 lagi sound check karena mereka udah siap banget buat menghibur para pengunjung yang siap untuk bernyanyi bersama, bernostalgia bersama Dewa 19. Nah, tapi kalau Anda pengen berdendang bergoyang nih, pengen dangdutan, Anda bisa ke Pantai Festival karena di Pantai Festival nanti bakal ada Orkes Melayu Mahesa. Wah, menarik banget ya Putri, Rehana dan juga pemirsa, ini bisa jadi ide baru nih. Kalau Anda bingung nanti malam tahun baruan mau kemana ya dan takut bosen, jangan takut bosen.
karena tenang aja nanti bakal ada perayaan yang luar biasa di Ancol ini. Lalu Putri Rehana dan juga pemirsa, kalau Anda bertanya bagaimana sih situasi di Ancol saat ini, seperti yang tampak layar kaca Anda, ini udah banyak banget warga yang datang, ada banyak sekali keluarga yang datang bersama anak-anaknya begitu ya. Kalau tadi saya melihat begitu, ada yang sudah berenang, lalu juga ada yang bermain pasir, lalu bahkan ada yang piknik begitu. Jadi bisa dibayangkan betapa serunya kalau Anda datang ke Ancol untuk menghabiskan detik-detik akhir nih dari tahun 2025. Nah, dapat kami sampaikan Putri Rehana dan juga pemirsa, kalau nanti pada perayaan malam tahun baru 2026 diprediksi ada 70.000 orang yang bakal datang. Nah, tapi tenang aja, Anda nggak usah takut bakal kehabisan parkir karena dari pihak Ancol Taman Impian ini sudah menyiapkan kantong parkir bagi pengunjung dengan tiket masuk 35.000 untuk satu orang, lalu juga 35.000 untuk satu mobil dan juga 25.000 untuk motor. Jadi pastikan Anda sudah siap untuk nantinya menyambut malam tahun baru 2026. Sementara demikian laporan dari kami, Putri Rehana, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rindi Salsabila mengabarkan langsung dari Ancol. Ya, pemirsa, atlet terjun payung ini tewas dipersembahkan oleh Simpati. Ya, pemirsa, 2 atlet terjun payung tewas di Pangandaran, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, 4 korban kebakaran panti jompo di Manado yang telah teridentifikasi diserahkan Bitdokes Polda Sulut ke pihak keluarga. Tim DVI Bitdokes Polda Sulut menyerahkan 4 jenazah korban kebakaran panti jompo Damai Manado ke pihak keluarga. Penyerahan dilakukan setelah tim DVI berhasil melakukan identifikasi terhadap 4 jenazah. Jenazah yang berhasil teridentifikasi ini kemudian langsung dibawa ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu, 12 jenazah lainnya yang hingga kini belum teridentifikasi telah dilakukan pengambilan sampel DNA dan DNA pembanding dari pihak keluarga, kemudian akan dikirim ke Pusdokes Polri untuk dilakukan identifikasi untuk mengungkap identitas korban. Dari 16 korban ini, ya, dari pihak keluarga yang sudah melaporkan itu sebanyak 15 keluarga yang terkait dengan korban ini sudah melaporkan, ya. Namun ada 1 korban yang sampai saat ini belum ada keluarganya yang melapor atas nama korban Oma Kristiani Saropa. Ya, harapan kami kepada keluarga, ya, bisa mendatangi Rumah Sakit Bayangkara ke posko untuk diambil 5 atlet terjun payung kejuaraan daerah Jawa Barat tahun 2025 mengalami kecelakaan di kawasan Laut Pangandaran, Jawa Barat. 2 penerjun mendarat darurat di lepas pantai, 1 orang ditemukan tewas dan 1 orang lainnya hilang. Lima atlet terjun payung kejuaraan daerah Jawa Barat 2025 mengalami kecelakaan saat mendarat.
3 atlet berhasil selamat sementara 2 atlet lainnya mendarat di lepas pantai Bojong Salawe, Kecamatan Parigi, Pangandaran, Jawa Barat, Selasa siang. Nelayan setempat menemukan 1 orang atlet dalam kondisi tewas, sementara 1 lainnya, yakni Widiasih warga Bandung, dinyatakan hilang dan kini dalam pencarian. Terjadi kegiatan terjun payung yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang masih belum kita temukan. Untuk sementara kami masih berproses untuk melakukan pencarian korban yang 1, akan dibantu oleh dari rekan-rekan Basarnas, kemudian dari Direktorat Polair maupun dari Polres dan seluruh instansi terkait. Pencarian dilakukan dengan membagi 2 tim, yakni tim darat yang menyisir bibir pantai dan tim SAR laut yang menyisir pantai Bojong Salawe. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kita masih punya beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kodam Jaya bersama Marinir dan Kopasgat menggelar apel pasukan jelang puncak perayaan Tahun Baru 2026. Apel dilaksanakan di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Sebanyak lebih dari 5.000 personil gabungan Kodam Jaya, Marinir, dan Kopasgat diturunkan di seluruh wilayah Jakarta untuk mengamankan jalannya perayaan Tahun Baru 2026. Selain itu juga sejumlah alutsista diturunkan seperti water tank, juga petugas damkar akan memperkuat pengamanan malam nanti. Masyarakat diimbau agar jangan terlalu euforia, apalagi Indonesia masih dalam suasana berduka pasca bencana di Sumatera. Pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan 8 titik panggung perayaan malam Tahun Baru di Jakarta. Di setiap titik akan ada hiburan musik. Lalu juga ada pertunjukan visual dan juga doa bersama tanpa pesta kembang api. Pemprov DKI menegaskan perayaan tetap meriah namun lebih tertib, aman dan juga penuh makna. Pemprov juga memastikan setiap titik panggung dilengkapi pengamanan dan juga petugas gabungan. Adapun pengaturan lalu lintas dilakukan secara situasional menyesuaikan kepadatan warga. Masyarakat juga dihimbau pemirsa agar tidak membawa kendaraan pribadi dan memanfaatkan transportasi umum. Pemirsa, siapa yang tak kenal dengan Kabupaten Wonosobo yang berada di Jawa Tengah? Nah, selain memiliki keindahan alam daratan tinggi Dieng, kabupaten ini juga memiliki kuliner khas, yakni sajian mie onglok yang memiliki cita rasa yang lezat dan juga ini cocok untuk menikmati wisata sekaligus wisata dingin yang ada di sana. Tidak hanya dikenal dengan pesona alam dan keindahan di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo juga memiliki sajian kuliner khas dan legendaris, salah satunya yakni mie ongklok. Kelezatan mie ongklok terletak pada proses memasaknya yang masih mempertahankan cara tradisional. Untuk mempertahankan rasa aslinya, biasanya mie, irisan daun kol, dan kucai direbus menggunakan saringan bambu yang dicelupkan ke dalam air mendidih dan dibiarkan hingga matang. Yang membuat mie ongklok ini semakin spesial, yakni terletak pada kuah kentalnya, menyerupai jenang yang terbuat dari tepung kanji dengan bahan campuran kaldu sapi dan kaldu ayam. Tak hanya itu, untuk melengkapi sajian, biasanya mie ongklok ini disandingkan dengan beberapa menu tambahan,
yakni sate ayam atau sate sapi hingga gorengan tempe kemul yang juga menjadi kuliner khas Wonosobo. Caranya memasak itu pakai bambu, terus di ongklok-ongklok. Kalau bahasa Jawa Wonosobo itu diongklok-ongklok, dikocok-kocok gitu. Itu pakai bambu. Jadi kalau nggak pakai bambu, itu rasanya bisa berubah, Mas. Kalau nyongklok itu ekstra tradisional. Terkenal karena kelezatannya sejak tahun 1975, warung mie ongklok Longkrang ini tak pernah sepi pengunjung, terlebih saat momen libur panjang seperti saat ini. Di teman informasinya di sini mie ongkloknya enak. Perbedaan sama mie ayam, menurut saya lebih rempahnya terasa yang mie ongklok sini ya. Jadi ada rebon, kuahnya juga lebih kaldu. Dalam sehari penjual dapat menghabiskan lebih dari 3.000 porsi. Para pembeli adalah wisatawan dari luar kota yang berkunjung usai berwisata di dataran tinggi Dieng. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. Usai jeda, apa kabar Indonesia siang? Masih akan kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Bahari Tomini Raya berdiri di jalur strategis Sulawesi Tengah. Kawasan ini tumbuh dengan kekuatan sektor kelautan, perikanan, dan perkebunan unggulan. Produksi berjalan, kualitas terjaga, dan akses pasar terus dibuka. Tomini Raya tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari koridor ekonomi yang saling terhubung. Transmigrasi Indonesia memasuki babak baru, bukan lagi sekedar perpindahan penduduk, melainkan pembangunan kawasan tempat manusia, sumber daya, dan kebijakan bertemu dalam satu ekosistem ekonomi. Di berbagai penjuru negeri, kawasan transmigrasi kini dipersiapkan sebagai pusat pertumbuhan baru, terintegrasi, berkelanjutan, dan siap membuka peluang bagi masa depan. Jadi transmigrasi baru hari ini kita fokusnya sesuai dengan revisi Undang-Undang nomor 29 tahun 2009 dari Undang-Undang nomor 15 tahun 97. Fokusnya tidak lagi hanya kepada soal perpindahan penduduk. Fokusnya adalah ke berapa orang, seberapa banyak manusia yang bisa disejahterakan. Itulah kenapa tagline yang kami usung,
dengan dibentuknya kementerian baru oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, kesejahteraan untuk semua. Fokusnya ke sana. Kemudian juga sesuai dengan pasal 32 ayat 4 poin A, bahwa tidak lagi hanya sekedar swasembada, tetapi kita juga berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Hanya pertumbuhan ekonomi ini yang inklusif dan berkelanjutan. Maknanya itu adalah bahwa seberapa banyak lapangan kerja bisa diberikan untuk masyarakat, kemudian juga seberapa banyak masyarakat itu memiliki kemampuan untuk daya beli rumah tangga sehingga bisa lebih baik lagi. Sehingga itu akan menentukan kualitas kehidupan mereka dalam konteks kesejahteraan yang luas. Jadi saat ini kalau transmigrasi di masa lalu itu kan fokusnya kepada perpindahan penduduk dan pembangunan kesatuan permukiman. Sekarang tidak lagi. Jadi fokus kita adalah kepada kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi. Itulah yang membedakan antara yang lama dengan yang baru. Nah, kita juga dalam konteks membangun kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi tadi, fokusnya juga kepada potensi-potensi ekonomi yang ada di kawasan tersebut dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Seperti misalkan kalau di Sulawesi itu ada koridor di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Ya, dulu kita kan sama-sama tran mungkin. Ya. Di tahun 82 mungkin punya kisah. Ya, kita punya kisah sama-sama anak transmigrasi. Jadi bagaimana kita memajukan wilayah ini berkontribusi kepada pemerintah daerah di bidang pertanian. Mata pencarian dari masyarakat Kecamatan Bolano Lambunu sebagian besar ini adalah bertani, bercocok tanam. Di sini di dalam berkebun tentunya ada menanam kelapa, durian, kemudian cingkeh, kakao yang merupakan andalan di Kabupaten Parigi Motong, khususnya di Kecamatan Bolano Lambunu. Sekarang yang namanya ekspor itu dibentuknya seperti ini. Ini di freezer, dibekukan, setelah itu dikemas 15 kilo ya kemasannya. Ada 32 gudang yang pengelola durian, namun sekarang stoknya yang masih kurang gitu. Selama ini kan Cina, Tiongkok itu sangat besar sekali permintaannya. Nah, kalau tidak bersamaan tentu pasokannya akan lebih kurang. Untuk jual ke Jakarta, ke Surabaya itu kan tidak cukup juga. Itu yang jadi kendala. Sulawesi Tengah ini kan sudah dikenal ya, sudah dikenal kualitasnya, rasa, ini yang sangat diakui. Lagi manis. Kalau musim raya, kalau untuk di Sulawesi ini udah mencapai ribuan ton, Pak. Bahkan udah mungkin sekitar 70%-nya sudah masuk ke pasar ekspor ya, ke luar daerah. Paling hanya 30% aja ke pasar lokalnya, ke Jakarta, Kalimantan gitu. Kalau selainnya itu yang sebagian besar pokoknya ke negeri seberang lah, itu untuk ekspor. Itu karena mau diserap juga pasar lokal, kalau sampai banyak sekali nggak mampu kayaknya. Ya paling standar-standar main 1000 ton lah untuk pasar lokal. Karena kalau musim-musim antara ini buah dari segala penjuru pokoknya, mulai ada dari pantai barat, pantai timur, toli-toli bahkan gitu. Kalau ini yang dari Donggala ini siap kita kirim kapal hari Selasa ini. Penyeberangan ke Jawa. Ini di kualitas barang Morowali, yang Kabupaten Morowali punya. Nah, kalau yang dari sana itu termasuk Donggala. Kebanyakan sih yang musim sekarang itu daerah Donggala dia. Saya Erin Burasi Eskom, Bupati Kabupaten Parigi Motong. Kami mendukung program dari Kementerian Transmigrasi, yaitu Koridor Ekonomi 1
di kawasan Sulawesi Tengah. Parigi Motong juga berkeinginan mengajak pada seluruh investor untuk masuk ke wilayah kami. Beberapa program unggulan kami, yang pertama kelapa kita yang terbanyak di Sulawesi Tengah, durian kita, kakao kita, begitu juga tambak udang kita, udang Paname. Kita merupakan daerah yang sangat berpotensi mendatangkan investor untuk mengelola kekayaan sumber daya alam kami. Seluruh komoditi unggulan yang kami sampaikan tadi saat ini dapat mendukung ketahanan pangan baik secara regional Sulawesi, secara nasional, dan sangat berpotensi untuk diekspor ke internasional. Harapan kami semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat menjadi perhatian, kami dapat dijembatani pada investor-investor yang ingin masuk ke wilayah Indonesia, negara kita, khususnya Sulawesi dan terkhusus lagi pada Kabupaten Parigi Motong, agar ini dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga daerah kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi. Ini ada kurang lebih 3 jenis rasa buah ada di kopi ini. Tapi kopinya menyerap sekitarnya. Saya juga ini kita lihat bahwa ini adalah satu bentuk serangan hama PBKO. Garis waktu kebangkitan Kopi Lore 2020, fase bertahan menjaga tradisi di tengah stagnasi harga pandemi. 2021, masa konsolidasi, gerakan petani muda mulai memperbaiki kualitas pasca panen. Pada 2022, titik balik, inisiasi lahan Arabica pertama di Napu dan Peore. Pada 2023, ekspansi besar target 700 hektar lahan Arabica mulai ditanam. Kemudian pada tahun 2024, era branding menuju hilirisasi dan peremajaan pohon kopi tua. Proses kopi pasca panen oleh kelompok wanita tani ini bisa menentukan profil rasa, aroma, dan karakteristik unik di setiap cangkir. Dan ini mereka lakukan penuh ketelatenan dari hati para ibu hebat yang terlatih. Potensi wilayah atau the growth, zona pertumbuhan baru utara dan Peore, mengubah lahan kakao menjadi sentra Arabica di ketinggian 1.300 mdpl. Basis produksi utama, tengah dan selatan, pemasok 80% volume kopi Tampolore. Misi produktivitas, mengupgrade hasil panen dari 0,8 ton menuju standar ideal 2 ton per hektar. Jadi warnanya akan putih seperti ini. Untuk potensi kopi ini di sini memang sangat baik, baru membantu. Kemudian pertama ini seperti yang dikatakan tadi, pembentukan kelompok ini awalnya 3 orang, 5 orang, 7 orang. Setelah kami lihat ini kegiatan ini sangat membantu, bahkan berkembang di desa kami ini. Sehingga sekarang masyarakat pada umumnya tanam kopi. Jadi coklat agak ini, kopi lagi yang rame-rame masyarakat di sini. Sedangkan saya yang sudah orang tua, saya semangat mendukung yaitu kelompok ini atau kegiatan ini. Sehingga seperti yang dikatakan tadi itu, sehingga dinamakan kopi Kukabilai karena sudah berkembang atau sudah berhasil di sini. Kita dengar informasi bahwa proses kopi ini cukup bagus ke depan tentang Arabica ini, maka kembali saya mencoba membujuk kelompok-kelompok tani yang ada di Betu ini, termasuk KBT. Sehingga KBT Cempaka ini setuju dengan apa yang saya sampaikan, sehingga kami lakukan permohonan kepada Dinas Pertanian. Kami diberi bantuan kopi Arabica
yang jenisnya sigara utang. Ya, menurut informasi artinya kata pembayar utang. Nah, jadi kopi di sini sudah dari awalnya 52 hektar, sekarang sudah sekitar 84 hektar. Dari 12 hektar untuk Arabica dicampur dengan Robusta, akhirnya sudah menjadi 84 hektar. Selain potensi pariwisata, kita juga punya potensi pertanian maupun perkebunan. Nah, primadona kita ada nomor 1 di kakao, coklat, dan itu sudah ada juga yang kita ekspor. Kita bekerja sama juga sudah dengan beberapa pedagang besar atau pembeli besar yang memastikan membeli gitu ya. Kemudian selain kakao kita juga punya potensi kopi. Nah, kopi ini banyak terdapat di dataran tinggi ya, termasuk juga di kawasan Tampolore gitu ya, di lembah Napu. Ini banyak sekali potensi kopi yang masyarakat lokal sudah banyak mengelola, swasta juga saya lihat sudah ada yang masuk mengelola, bahkan sampai kopi Poso ini kita sempat menang juara 1 gitu ya di lomba event kopi di tingkat nasional. Dan dengan tangan terbuka kami siap bekerja sama dengan berbagai pihak swasta dari manapun untuk bisa mengolah ini to the next level gitu ya, sehingga bisa ada industri yang bisa kita ciptakan bersama. Palolo, Kabupaten Sigi, adalah kawasan transmigrasi yang telah tumbuh selama puluhan tahun. Di dataran tinggi dengan iklim sejuk dan tanah yang subur, para transmigran membangun kehidupan dari sektor pertanian dan perkebunan. Aktivitas produksi berjalan konsisten. Kopi, kakao, dan komoditas dataran tinggi lainnya menjadi tumbuhan ekonomi masyarakat. Potensi alam, sumber daya manusia, dan arah kebijakan saling menguatkan. Ambil gambar ini. Khususnya saya pribadi itu tidak pernah ke kebun, Pak. Jadi ketika di sini ini menjadi tantangan terbesar saya karena sama sekali saya tidak punya pengalaman di pertanian. Tapi dengan belajar di sekeliling kita, akhirnya kita pun bisa. Dan alhamdulillah ibaratnya dari segi pertanian saja ini ibaratnya kami sudah bisa punya penghasilan lah yang bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga kami. Dalam kehidupan kami selaku petani dan warga transmigrasi, ini pertama kami datang adalah tergiur dengan tanaman coklat. Begitu sampai di lokasi transmigrasi, ternyata
terlalu banyak dikeluarkan biaya. Jadi kami alih ke tanaman kopi, terutama kopi robusta. Sebagai harapan ke depan, mudah-mudahan di wilayah transmigrasi ini adalah dapat meningkatkan kualitas yang lebih bagus lagi untuk tanaman kopi, terutama kopi robusta dan arabica. Saya pada awalnya nggak percaya sebetulnya, masa iya sih gitu kan. Cuma ya, dari situ saya mencoba dan pada akhirnya alhamdulillah banyak yang suka, dan sampai sekarang masih banyak yang pesan-pesan sama saya. Dan mungkin kayaknya ada tambahan ini, dari situ banyak teman-teman petani kopi yang lain tertarik, kan begitu ada ya. Mulai sekarang akhir 2023 sampai 2025, jadi penanaman kopi sangat masif di kawasan ini, kan begitu ya Pak? Apalagi sekarang adanya kelompok tani milenial, ini luar biasa sekarang. Apa tuh Pak? Petani anak-anak muda. Petani muda Pak. Petani banyak muda, sekarang. Banyak sekali. Makanya di sini 3-4 tahun kemudian luar biasa. Pasti luar biasa di sini untuk hasil produksi. Mangga. Hai Pak. Sini duduk Mang. Ya kita ngobrol sama-sama yuk. Mana kopinya Mang? Dia bilang ada kopi harga 1 juta. Kita petani nggak percaya, karena selama itu kan kita jual di yang begini cuma 20.000 gitu kan. Kalaupun yang sudah siap seduh paling 60 atau 70.000. Tapi beliau bilang jangankan harga itu 10 kali lipat masih bisa. Nah kita kan nggak percaya. Akhirnya beliau kasih toba, kasih perhatian dengan kita. Di situ baru saya mengaku. Oh tidak. Nah, terus pernah juga beliau katakan begini, kalau kopi pan bagus caranya begini. Sementara beliau kan bukan pedagang kopi. Saya sempat protes juga, Pak, kalau saya bikin begini kan proses harus difermentasi, harus disortir, ribet. Terus apa yang mau beli? Saya bilang kan gitu. Nah, dia bilang kalau masalah pasar itu nggak usah khawatir, yang penting barangnya ada. Kelamaan salah satu teman tahu Dalo ini, beliau orang yang patuh gitu, maksudnya dikasih tahu iya nurutin gitu kan, karena waktu itu pelatihan kita sama-sama. Tapi alhamdulillah beliau sudah merasakan Pak jual kopi 1 juta 1 kilo. Dulu itu saya nyampe di sini cuma tahu kopi, tapi pohonnya pun saya baru tahu ada kopi di sini, dan itu pun belum banyak Pak. Cuman karena kita orang Tran, sama Dinas Tran dikasih bibit kopi, itulah yang kita tanam awalnya. Jadi kita pun nggak tahu ini kopi bagaimana kelanjutannya. Cuman kan saya dapat informasi dari teman-teman yang orang-orang tua, 60% orang di dunia itu minum kopi. Wah berarti laku, saya bilang. Iya kan? Kopi, kakao, dan komoditas dataran tinggi lainnya menjadi tumpuan ekonomi masyarakat. Didukung kondisi alam yang stabil dan ketersediaan lahan, Palolo berkembang sebagai kawasan dengan potensi besar untuk penguatan industri berbasis pertanian dan investasi berkelanjutan. Palolo Sigi adalah kawasan yang dibangun oleh ketekunan. Transmigran belajar dari alam, dari tanah yang sama, hingga akhirnya menemukan komoditas yang menghidupi. Di kawasan transmigrasi Palolo, kami punya yang begitu lebih diandalkan dan bisa membuat pertumbuhan di kawasan masyarakat transmigrasi itu adalah kopi. Bukan berarti potensi lain itu tidak, tapi kopi yang lebih menonjol. Kenapa? Yang saya sampaikan tadi bahwa di Kembasan Lembah Tongoa itu ada potensi kami kurang lebih 1.800 sampai 2.000 hektar yang untuk perluasan daripada kopi yang ada ini. Akan ada penambahan lahan
yang sampai tadi kurang lebih 1.800 sampai 2.000 hektar. Untuk bisa nantinya dimaksimalkan untuk kopi ini menjadi sukses story. Kenapa? Karena kopi di Lembang Tongoa itu bisa setahun 3 kali panen raya dan setiap bulannya ada buah antara, dikarenakan iklimnya yang ketinggian MTL-nya dari permukaan laut yang cukup tinggi, dan ini yang membuat masyarakat transmigrasi yang ada di Lembang Tongoa, kawasan transmigrasi Palolo itu sekarang berkecukupan dengan kopi, apalagi kalau ditambah kami dari Kementerian Transmigrasi atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggandeng beberapa kampus tadi yang terbaik di Indonesia, kemudian memetakan, melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Kami kumpulkan 2.000 para peneliti dari kampus terbaik tersebut, terdiri dari 44 guru besar, kemudian juga S2 dan S3 ratusan, lebih dari 300 orang. Kemudian pesertanya itu ada lebih dari 1.500 mahasiswa S1 maupun mahasiswa sarjana S1. Jadi selama 2 bulan terakhir ini kami telah melakukan observasi dan wawancara ke 4 kecamatan, di mana kami menemukan potensi dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Untuk tantangannya sendiri, jalanan masih berbatuan dan masih belum beraspal. Hal itu menghambat para petani dan pekebun untuk mengekspor hasil panennya tersebut, dan sulitnya akses tersebut membuat para masyarakat kesulitan untuk menuju ke fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Untuk memastikan pertumbuhan yang terarah, pembangunan kawasan transmigrasi diperkuat dengan riset dan perencanaan berbasis pengetahuan. Di sini kami akan mengembangkan suatu model yang mengkaji terkait dengan kelembagaannya, kemudian dari sisi sosial kapital, kemudian kami juga akan mengkaji bagaimana komoditas-komoditas unggulan yang ada di sini untuk ditinjau lebih lanjut terkait dengan potensinya, kemudian untuk mengembangkan bagaimana potensi ekonominya untuk bisa lebih baik lagi dan sampai dengan digitalisasinya. Oke, berdasarkan hasil temuan yang telah kita lakukan, didapatkan bahwa terdapat komunitas-komunitas unggulan, diantaranya kopi, kemudian ada bawang, dan yang lain. Nah, di Desa Oloboju itu memang sangat berkembang bawangnya. Temuan utama juga di awal adalah permasalahan perbedaan status administrasi antara SP1 di Desa Sidera dan SP2 di Desa Oloboju, dan ini harusnya dijadikan dalam satu administrasi desa. Itu akhirnya kami mulai mengangkat memantik persoalan itu di tingkat kecamatan, yang akhirnya dibawa ke tingkat Pak Bupati, yang seminggu kemudian akhirnya diterbitkan surat dari Pak Bupati bahwa dikeluarkan persamaan administrasi wilayah menjadi di satu desa. Akhirnya SP1 dan SP3 yang awalnya masih belum di Desa Oloboju digabungkan menjadi ke Desa Oloboju. Dalam TEP ini saya bergabung dalam tim kajian output 2 mengenai komoditas unggulan yang sedang diketuai oleh Dr. Bramada. Fokus tujuan kami mengenai komunitas unggulan di daerah kawasan Palolo ini mencari bagaimana komoditas yang ada di kawasan Palolo ini bisa diunggulkan. Akan tetapi untuk finalisasi untuk dari kajian dari output ini kami belum melakukan finalisasi karena kami masih dalam tahap mendapatkan forum group discussion dari masyarakat setempat. Untuk itu, dalam kajian kami ini lebih menekankan pada komoditas yang sekiranya menjadi rekomendasi bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Salah satu komoditas yang menarik di sini itu ada namanya anggrek. Mungkin bagi pecinta anggrek ya, di sini menjadi surga mungkin ya, karena di sini banyak sekali anggrek-anggrek yang tumbuh. Ada juga anggrek endemik yang ada di Sulawesi Tengah ini. Nah, kemarin saya berkunjung ke salah satu tempat penangkaran anggrek, di mana di situ bapaknya bercerita bahwa sering melakukan penangkaran anggrek, khususnya mungkin anggrek-anggrek yang langka. Itu bapaknya ada koleksi beberapa anggrek-anggrek. Kemudian di Lembang Tongoa ini juga ada salah satu anggrek langka yang kata bapaknya itu hanya tumbuh di Lembang Tongoa gitu.
kami pernah melakukan pelatihan kakao. Nah, ternyata kakao itu tidak hanya satu klon saja, tapi ada beberapa klon, seperti klon dari S1 yaitu Sulawesi 1, ada klon 45, Baby dan Ikri juga seperti itu. Dan itu menambah wawasan kami juga sebagai anak IPB, khususnya pertanian ya Pak, seperti itu. Jadi kami bisa menambah pengalaman juga di pelatihan tersebut seperti itu. Oke, ini. Informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa tahun depan. Bye-bye.